Astagfirullah. Sabar. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. With nothing on under your trench coat. There's no way, no. What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Desiana Wais. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Mata kuliah yang sedang saya ampuh yaitu adalah manajemen pemasaran. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita untuk menganalisis pasar konsumen dan bagaimana cara kita untuk menganalisis pasar bisnis. Teman-teman seringkali pasti berpikir, atau teman-teman yang sudah mempunyai bisnis, usaha kecil-kecilan, pasti bingung dalam mengidentifikasi, bagaimana bingung dalam menganalisis produk saya harus ditempatkan di mana. Kemudian bagaimana cara saya untuk membaca peluang pasar yang ada, dan bagaimana cara saya untuk menyaingi produk-produk yang ada dalam lingkungan pasar atau pesaing-pesaing lainnya. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan bagaimana cara kita untuk menganalisis pasar konsumen dan bagaimana cara kita untuk menganalisis pasar bisnis. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas secara umumnya dulu, di mana teman-teman perlu ketahui bahwa dalam strategi analisis pasar adalah untuk kunci kita memahami bagaimana konsumen dan menemukan peluang-peluang yang terbaik dalam lingkungan pasar atau lingkungan bisnis kita. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penting untuk kita menganalisis bagaimana pasar bisnis dan bagaimana pasar konsumen, serta bagaimana kita bisa memberikan informasi yang dapat membantu keputusan yang lebih baik lagi untuk diri kita sendiri sebagai pembisnis dan memberikan dalam menciptakan produk-produk yang bisa memuaskan konsumen dan pelanggan kita. Next, teman-teman, seperti yang teman-teman udah lihat bahwa kenapa sih pentingnya kita untuk menganalisis pasar? Kenapa harus kita menganalisis pasar? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dalam menganalisis pasar ini tentu saja sangat membantu teman-teman. Karena dengan memahami kebutuhan konsumen atau pelanggan kita ini, atau tren industri yang sedang berkembang sekarang ini dan era persaingan yang mungkin banyak sekali pesaing-pesaing yang memiliki produk yang hampir sama dengan produk kita, dengan melakukan analisis pasar sehingga kita juga dapat merumuskan atau menemukan strategi-strategi yang lebih efektif atau efisien yang bisa membuat kita menyesuaikan produk sebagai pembisnis, menyesuaikan produk kita agar sesuai dengan harapan konsumen, sehingga itu akan memikat banyak konsumen, pelanggan yang semakin banyak tertarik pada produk-produk kita sebagai pembisnis. Nah, teman-teman, dalam menganalisis pasar ini sendiri, saya akan bagi menjadi dua. Seperti yang teman-teman lihat, yaitu ada dalam menganalisis pasar konsumen. Nah, teman-teman ketahui bahwa dalam analisis konsumen adalah bagaimana proses kita untuk memahami perilaku konsumen, perilaku kebutuhan, dan preferensi konsumen tentunya.
Dan mulai dari pengumpulan data, data itu tentang demografi, kebiasaan membeli, dan umpan balik konsumen kita dalam membantu kita merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan harapan konsumen kita atau pelanggan kita, teman-teman. Nah, yang kedua adalah bagaimana analisis bisnis. Jadi, dalam menganalisis bisnis itu adalah suatu strategi atau pendekatan sistematis untuk kita memahami bagaimana memahami dan menyampaikan kebutuhan dan tujuannya serta tujuan tantangan dari kita sendiri atau perusahaan. Dan proses ini juga meliputi pengumpulan data, analisis data ya teman-teman, mengidentifikasi masalah dan peluangnya adalah dengan operasional perusahaan. Next, selanjutnya teman-teman. Nah, dalam tadi kita sudah pentingnya menganalisis pasar. Dan selanjutnya kita akan, setelah menganalisis pasar, kita tentu harus sebelumnya mengetahui tentang bagaimana mengenali target pasar kita nanti sebagai pembisnis. Nah, teman-teman, mengetahui siapa target pasar kita ini merupakan hal yang sangat penting sekali, teman-teman. Kenapa saya katakan hal yang sangat penting sekali? Karena ini termasuk kita untuk memahami bagaimana demografi, fisiografi, atau perilaku dari konsumen atau pelanggan kita ini, teman-teman. Karena dengan informasi yang tadi sudah kita analisis ini, itu akan membantu kita sebagai pembisnis atau pemilik perusahaan itu untuk menyusun pesan pemasaran yang lebih tepat sasaran atau memiliki ide-ide yang inovasi yang terbaru untuk menyaingi atau produk-produk kita semisalnya sama dengan pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Kita mungkin lebih membuatnya lebih menarik sehingga banyak konsumen-konsumen atau pelanggan yang tertarik dengan produk kita sebagai pembisnis ya teman-teman. Oke, dalam mengenali target pasar. Nah, teman-teman, dalam mengenali target pasar, tadi kita sudah menganalisis, dan tentu saja tujuan yang pertama untuk menganalisis pasar konsumen itu adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek atau produk kita. Karena dengan meningkatkan puasan dan kualitas loyalitas dari produk kita atau loyalitas dari pelanggan ya teman-teman. Selanjutnya adalah dengan melakukan analisis, dan tadi kan analisis konsumen dan sekarang analisis bisnis. Nah, jadi dengan melakukan analisis bisnis ini, perusahaan atau pembisnis itu dapat meningkatkan efisiensi teman-teman dan mengoptimalkan strategi dan dalam membuat keputusan berbasis data. Kenapa berbasis data? Ya sesuai dengan analisis kita tadi, sehingga meningkatkan efisien dan efektivitas dan operasional. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam menganalisis data kita sangat pasti membutuhkan metode, dan tentu saja metode yang seringkali digunakan oleh pemasar sebagai pembisnis. Banyak hal yang mereka gunakan. Kita sebagai pembisnis, mereka tidak hanya menggunakan satu metode, bagaimana mereka menggunakan banyak metode agar mereka bisa berhasil dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, di sini saya merangkum ada beberapa metode yang bisa seringkali digunakan. Jadi ada berbagai metode yang mereka gunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan, seperti ada survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Nah, teman-teman, setiap metode yang mereka pakai itu pun kadang ada memiliki kelebihan dan ada juga yang memiliki kekurangan. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai pembisnis ini penting untuk bagaimana memilih yang sesuai dengan tujuan dari analisis pasar kita. Oke teman-teman, sekarang tadi kita sudah analisis tentang data, sekitar data. Sekarang kita akan menganalisis data yang sudah kita kumpulkan.
Nah, setelah data kita kumpulkan dengan metode-metode yang udah dijelaskan, langkah selanjutnya adalah gimana kita menganalisis data-data tersebut atau informasi-informasi tersebut, teman-teman. Ini tentu saja melibatkan penggunaan statistik, grafik, dan model analisis lainnya. Jadi dalam menganalisis itu teman-teman pasti banyak model yang digunakan mereka seperti yang saya sudah jelaskan, atau kita sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, dan analis dengan tujuannya kita untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat kita ambil untuk mengambil keputusan yang lebih tepat untuk bisnis kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang saya buat ini dalam rangka bagaimana untuk kita sebagai seorang pembisnis, pengusaha, atau yang bercita-cita ingin menjadi seorang manajer dalam suatu perusahaan, kita harus perlu bagaimana memahami tentang bagaimana konsumen, analisis pasar konsumen, dan bagaimana kita memahami tentang analisis pasar bisnis. Karena menurut saya ini sangat penting, teman-teman, dengan menerapkan strategi dari analisis pasar dan analisis pasar konsumen dan analisis pasar bisnis ini yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi dalam meningkatkan probabilitas kita sebagai pembisnis dan probabilitas kita sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan sendiri. Nah, teman-teman, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan saya mohon maaf sekali lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.